Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmah Nur Laila dengan NIM 2011102431334 dari program studi S1 Manajemen. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS pada mata kuliah pemrograman web berbasis CMS. Sebelum itu, kita langsung saja masuk ke bagian website yang telah saya buat atau konten yang telah saya buat. Ini adalah tampilan dashboard ketika kita sudah menginstal WordPress dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan pada website saya ini saya telah mengaktifkan atau menghosting agar teman-teman bisa melihatnya. Tampilan ketika sudah saya hosting dan teman-teman bisa lihat, ini adalah tampilannya. Sebelumnya website yang saya buat ini membahas tentang sekumpulan kuliner, rekomendasi restoran, dan resep masakan. Tujuannya kenapa website ini saya buat, karena saya ingin membantu agar orang lain dapat sebuah pengetahuan atau informasi seputar kuliner. Langsung saja pada bagian ini saya akan menunjukkan beberapa fitur yang teman-teman bisa lihat. Ini ada di bagian blog adalah beberapa postingan, dan kita buka. Pada postingan pertama ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur pencarian. Pada fitur ini teman-teman bisa mencari informasi agar lebih cepat dan tentunya mempermudah. Kemudian ada fitur kategori. Ini kategori yang digunakan pada postingan ini. Kemudian ada fitur kalender yang telah saya masukkan, dan di bagian bawah ada salah satu fitur yang sangat membantu untuk kita saling berkomunikasi. Di sini ada fitur komentar. Teman-teman bisa mengkritik, memberikan saran, ataupun kita bisa saling diskusi di fitur komentar ini. Langsung saja. Pada bagian home ini terletak yaitu menunjukkan ke halaman utama, yaitu tema besar dari website yang saya buat ini. Dan ada laman kontak, yaitu berisikan kontak dari penulis website ini yang teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lanjut ke bagian dashboard. Ini adalah tampilannya. Kemudian kita ke bagian dari tema. Pada website ini tema yang saya gunakan yaitu tema dari Astra. Dan saya menggunakan plugin untuk membantu dalam proses pembuatan website ini, kayak seperti All-in-One WP Migration dan Elementor. Dan pada tema ini saya menggunakan template Baby Astra template. Teman-teman bisa melihatnya di bagian sini, dan bisa di custom. Pada bagian ini teman-teman bisa menyunting ataupun mengubah
sesuai keinginan. Pada bagian ini saya menggunakan template dari Baby Astra template, dan saya telah mengubah atau melakukan perubahan pada beberapa bagian. Jadi saya tidak menggunakan template asli dari WordPress ini. Kemudian kita kembali pada bagian postingan. Baik, sebelumnya kita pada bagian laman terlebih dahulu. Pada bagian laman saya sudah jelaskan tadi, saya telah membuat 3 laman atau page, yaitu blog, kontak, dan home. Teman-teman bisa jika ingin menambahkan, langsung saja klik add new atau tambah baru. Lanjut kita ke bagian postingan. Pada bagian postingan ini terdapat 10 item. Saya telah membuat 10 item postingan. Teman-teman bisa lihat ada daftar negara yang terkenal dengan street food dan lainnya. Jika teman-teman ingin menambahkan postingan lagi, teman-teman bisa mengklik add new atau tambah baru. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan pada bagian editor ini judul, misalkan saya akan membuat resep ayam rica-rica, dan sini teman-teman bisa menambahkan teksnya lagi, dan teman-teman juga bisa menyunting atau mengeditnya agar lebih menarik. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan di bagian post, bisa menambahkan kategori. Misalkan saya akan menambahkan kategori makanan, dan saya akan menambahkan kategori teks. Teman-teman bisa menambahkan teks, misalkan saya menambahkan makanan. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan gambar jika menginginkannya. Setelah itu langsung klik publish atau terbitkan. Nah, post publish telah selesai, postingannya telah selesai. Ini postingan yang baru saja saya buat, resep ayam rica-rica. Jika teman-teman ingin menghapusnya, langsung saja klik trash atau yang artinya tong sampah. Baik, selanjutnya kita ke bagian kategori. Pada bagian kategori saya telah membuat 5 item, dan teman-teman juga bisa menambahkan kategori baru, yaitu add new kategori. Dan begitu pula pada bagian teks, karena sama saja seperti kategori, saya telah membuat 14 item tag. Kemudian kita pada bagian plugin. Pada bagian plugin, seperti yang tadi saya bilang, saya telah menginstal All-in-One WP Migration, All-in-One WP Migration Unlimited, dan Elementor. Kemudian ada Essential dan Start Template. Ini untuk saya menyunting dari template tadi, dan all-in-one ini untuk mengimpor atau dan ekspor file WordPress. Kemudian di sini ada all-in-one dan bisa ekspor atau impor dari file WordPress. Dan kemudian teman-teman bisa mengklik ini export to file. Karena saya telah melakukannya, jadi kita langsung saja ke bagian lain. Dan ini adalah bagian template, dan
Dan ini adalah bagian dari Elementor. Kemudian ada komen, fitur komen yang seperti tadi saya jelaskan. Lanjut saja kita ke bagian ini. Pada website ini saya membuat konten dengan teks, gambar, dan tentunya video yang teman-teman bisa lihat. Sekian untuk video presentasi ini. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah dari pemrograman web berbasis CMS ini, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan, terutama dalam pembuatan website atau konten. Dan bukan hanya itu, tentunya pengalaman dan tugas yang diberikan cukup variatif, sehingga terus melatih kemampuan dan pengetahuan saya dan yang lain. Untuk pesan saya berharap untuk kedepannya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran dan terus memberikan tugas yang dimana mahasiswanya dilatih untuk dapat berkembang lebih baik lagi. Saya Salmah Nur Laila, mohon maaf apabila dalam presentasi ini ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.